Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Desain Premium Shoes DIY Project bersama dengan saya David Chandra. Nah, hari ini saya ingin membicarakan mengenai fungsi dan manfaat dari laundry sepatu. Dan yang saya mau angkat terutama untuk sepatu-sepatu running. Nah, saat ini kan lagi orang-orang lagi senang-senang olahraga ya, ada yang bersepeda, ada yang mulai olahraga lari, apalagi sekarang ada aplikasi online untuk olahraga lari yang saya tahu, sehingga kalian bisa melakukan olahraga lari tanpa ada yang batas waktu, batas tempat, dan kalian juga bisa dapetin piala yang bagus katanya, medalnya keren katanya. Nah, itu kan jadi memotivasi kalian. Nah, sekarang kalau kalian punya sepatu kotor tapi mau dibersihkan di laundry sepatu, nah inilah fungsinya dari laundry sepatu. Yang pasti fungsi di laundry sepatu itu untuk menjaga penampilan dari sepatu Anda dan juga untuk membersihkan total sepatu Anda. Nah, kalau kalian punya sepatu running seperti ini sepatu customer ya, yang baru saya cuci kemarin, tadinya kotor. Nah, kalau misalkan ini contoh sepatu dari baru deh ya, baru beli, kalian pakai 1-2 kali atau dalam waktu seminggu kalian pakai, ya mungkin nggak terlalu bermasalah, baunya masih nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kalian tidak pernah bersihkan sampai bertahun-tahun, pasti kondisinya tidak senyaman waktu beli dari baru kan. Nah, pertama di sol bawahnya juga rasanya kok jadi nggak empuk lagi, karena sini sudah terlalu banyak tuh kotoran dari aspal, debu, pasir dan semua menempel, sehingga kelenturannya juga agak terganggu. Nah, terus kedua juga di bagian dalamnya yang terutama. Kalau kalian suka berkeringat, apalagi olahraga kan pasti mengeluarkan keringat yang banyak. Kalau misalkan kalian tidak bersihkan dalam jangka waktu lama, yang pasti di sini akan menempel daki-daki kotor. Kotor banget biasanya itu. Nah, terus akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan biasanya adalah bau kaki. Itu yang pasti biasanya bau kaki. Kedua juga kalian kalau kulitnya sensitif pasti gatal-gatal. Terus ketiga biasa penyakit kulit itu ya paling ringan, misalkan kulitnya jadi, kakinya jadi berair kayak gatal sekali juga gitu. Dibilang tuh karena kenapa, kita nggak tahu di dalam sini kalau namanya keringat kita sudah nempel di sini dan tidak dibersihkan, itu bisa jadi sarang bakteri dan akhirnya membuat kenyamanan sepatu kita dan kita juga kesehatannya terganggu. Nah, karena itu mulai deh kalian coba datangin laundry sepatu yang ada di daerah kota kalian atau di dekat mall yang dekat kalian. Tapi harus diperhatikan yang pertama ini adalah, kalau kalian udah buka nih rak sepatu, cek sepatu lama masih bisa dipakai atau enggak, ceknya gampang. Terutama kalau lagi udah mau siap-siap ke laundry sepatu ya. Lihat dulu di sini solnya pecah-pecah nggak. Kalau pecah-pecah nih yang masih kecil-kecil nggak apa-apa. Tapi kalau pecah yang pada saat kalian tarik begini terus ternyata dia pecah di tengah dan hampir terbelah, lihat dari samping hampir terbelah, itu sebaiknya kalian urungkan lah untuk melakukan laundry sepatu kalau memang kalian ada budget untuk beli sepatu baru. Terus yang kedua adalah dari lemnya. Lem samping ini biasanya kalau misalnya udah lama biasanya mulai ngelepas, apalagi sepatu running rata-rata menggunakan lem biasanya. Nah, kalau memang sudah mulai ngelepas tapi kelupasnya masih nggak terlalu parah, lihat dari cek depan nih, biasa running depannya nih yang suka lepas, terus bagian belakang sama bagian samping. Nah, kalau memang ternyata kondisinya masih bagus, ya itu sudah oke dilanjutkan laundry sepatu. Tapi kalau misalkan mulai kelupas sedikit, ada kemungkinan pada saat waktu dilakukan laundry sepatu dan setelahnya akhirnya lemnya makin meluas lepasnya. Tapi jangan khawatir, itu bisa dibersihkan dan di repair lagi sehingga kondisinya akan lebih bagus lagi seperti semula lagi. Tapi memang ada konsekuensinya, biasanya penempelannya itu tidak bisa serapi seperti sepatu baru kalian waktu itu. Nah, terus yang tadi saya bilang, ini tadi yang pertama, kedua, terus yang ketiga bagian uppernya ini. Biasanya kalau bagian upper ini kalau untuk sepatu running rata-rata kan menggunakannya kain ya, tapi ada juga yang menggunakan bahan-bahan lain juga ada. Lihat kondisinya,
Kalau misalkan kondisinya itu kain, nggak ada masalah biasanya. Paling-paling ya kalau misalnya jahitannya bolong atau apa, itu masih bisa dibersihkan tanpa rusak. Terus sudah gitu, untuk sepatu yang putih biasanya, sepatu putih biasanya cenderungnya keluhannya adalah gampang menguning. Nah, kalau gampang menguning itu biasanya memang kalau untuk kain masih bisa kita bersihkan dan kita coba bantu untuk bisa putih kembali. Terus sudah gitu juga, oh ya tadi ada satu lagi, biasanya di sini kadang-kadang ada sepatu yang soalnya juga menguning, bisa nggak dibersihkan? Bisa. Putih kembali seperti baru? Enggak, saya bilang. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang bisa dia putihnya kembali bersih, tapi kalau misalkan tidak bisa, harus dilakukan pengecatan ulang. Nah, kalau kalian mau tinggal tambah kompres itu ekstranya aja, dan sepatu Anda kalian kelihatan akan bagus lagi. Nah, tapi yang paling utama adalah yang keempat, yaitu bagian dalamnya. Kalian harus bilang kepada pegawai atau profesional yang membersihkan sepatu, itu bilang tolong dong dibersihkan bagian dalamnya karena sini sepatu saya sudah bertahun-tahun tidak pernah dicuci. Nah, hal itu perlu Anda tekankan kepada mereka supaya pada saat pembersihannya bisa sampai ke dalam, sampai ke ujungnya. Nah, kalau di saya memang saya lakukan sampai ke dalam ujung, dan juga saya ada lakukan namanya sistem sterilisasi di dalam, sehingga untuk bakteri, jamur, dan yang bisa menyebabkan kulit kita iritasi, gatal-gatal itu bisa terhindar. Nah, jadi itu tips yang mau saya sampaikan kepada kalian, bagaimana supaya kalian bisa mulai sekarang memanfaatkan teknologi sepatu untuk menjaga dan merawat sepatu Anda, dan juga tadi saya bilang menjaga kesehatan kaki Anda juga. Nah, jadi kalau misalkan sudah enak, udah kelihatan keren lagi, siap dong untuk jalan pagi lagi, untuk jogging lagi, untuk main sepeda lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya bersama saya dengan David Chandra. Jangan lupa subscribe ya kalau kalian merasa ini adalah video yang bermanfaat bagi kalian, karena begitu banyak tips yang nanti akan saya sampaikan. Jadi kalau misalkan kalian rasa ini bermanfaat, tolong bantu saya subscribe video ini supaya saya pun bisa meneruskan video-video yang lainnya. Oke, sampai ketemu lagi ya.